خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kolega kita, teman-teman kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini kita bersilaturahim dalam acara Khatmul Quran. Mudah-mudahan dengan acara ini kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir, teman-teman kita yang masih berupaya untuk hadir, atau mungkin ada halangan karena hujan dan sebagainya, namun hatinya selalu terkait dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan sudah kita lewati, juz per juz per hari terus kita selusuri, dan kitab suci Al-Quran setiap lembar kita buka, akhirnya dengan niat yang bulat, dengan niat yang lurus, yang semula merasa berat, merasa khawatir tertinggal bacaan, khawatir tidak mendapatkan peluang, akhirnya dengan izin Allah 1 juz per hari sampailah kepada 30 juz yang kita baca bersama-sama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan dibacakannya setiap huruf, setiap kalimat, setiap baris, setiap lembar, setiap juz menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan menyajikan, akan menampilkan materi tentang Khatmul Quran ini, dan insya Allah nanti di ujung kita akan membaca beberapa surat yang pendek-pendek dilangsungkan dengan doa, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini, dan juga kepada hamba Allah yang telah memberikan sesuatu makanan, ya, nasi kuning. Kalau datang ke Masjid Al-Falah ada nasi kuning di sini, dan menyiapkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dan terus rezekinya bertambah, dan rezekinya penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membaca tentang judul mewujudkan generasi pencinta Al-Quran. Terus di dalam bahasan ini kita akan mengungkapkan di sini
ayat yang dikemukakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ini diambil dari surat Shad ayat 29. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi selain mempelajari, kemudian kita memahami dan juga mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Alhamdulillah, salah satunya mungkin perintah sholat sudah kita lakukan, sedang kita lakukan, dan akan kita lakukan. Salah satu perintah yang disebutkan dalam Al-Quran, aqimus sholat misalnya. Yang kedua, atuz zakat. Kita sudah mengamalkan dan juga amal-amal yang lainnya. Hal ini menandakan orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mengamalkan adalah sebaik-baik di antara manusia. Ini manusia yang terbaik. Kita bersyukur kepada Allah diberi kecintaan untuk membaca Quran. Mudah-mudahan menjadi bukti nyata bahwa kita termasuk orang yang khair, orang yang sebaik-baiknya, orang yang paling baik, orang yang paling istimewa. Hal ini menandakan orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mengamalkan adalah sebaik-baik di antara manusia. Selanjutnya, membentuk generasi Qurani. Di antara pintu terbesar untuk mencapai kelapangan hidup adalah membentuk generasi Qurani agar tidak terjebak dalam kesempitan yang membelenggu adalah dengan membaca Al-Quran. Hati bisa sewaktu-waktu berkarat, bukan hanya besi saja yang berkarat, hati juga bisa berkarat. Berkarat sebagaimana besi berkarat. Mengingat kematian dan membaca Al-Quran merupakan media pembersih karat tersebut. Di hati bisa sewaktu-waktu berkarat, sebagaimana besi berkarat. Nah, mengingat kematian dan membaca Al-Quran merupakan media pembersih karat tersebut. Alhamdulillah. Jadi kita selalu ingat kematian, ingat akan kematian, dan juga kita membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma qila ya Rasulullah wa ma jalauha qala kasratu dzikril mauti wa tilawatil Quran. Sesungguhnya hati itu bisa korosi gitu ya. Ya, sebagaimana besi ketika bertemu dengan air. Kemudian ada yang bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, apa
apa yang dapat menghilangkan korosi tersebut? Rasul menjawab, banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sehari 1 juz, kalau belum membaca, seperti ada yang tertinggal dalam hidup. Kalau sudah membaca, bersyukur kepada Allah, sudah melewatinya. Bahkan ditandai dengan tanda checklist. Kalau Pak Haji Qasim sudah men-checklist, Pak Haji Bobo belum, ya, ada di situ lomba. Ada semacam motivasi, dorongan, jadi saling mengingatkan. Ada di antara para jamaah, saya mah ikut, kalau sudah ngaji saya mah gitu, memang ngaji gitu. Tapi ngaji yang berjamaah, ngaji yang saling memperhatikan, itu ada sentuhan, ada nilai, ada semangat, ada motivasi, ada dorongan. Ini luar biasa. Makanya tadarus besok akan dimulai lagi. Kalau ada yang belum tercatat masuklah, daftar saja gampang ya. Kalau sudah daftar mungkin ada waktu teruskan, tidak ada waktu berarti tidak ada apa-apa gitu. Jadi ikut lagi terus gitu ya. Ya yang lebih bagus yang konsisten. Nah, Pak Ari belum terdaftar ya, daftarlah. Mana baca 1 juz 1 hari. Oke, selanjutnya keistimewaan para pencinta Al-Quran ini berdasarkan hadis Kutubus Sittah dan Al-Quran mendapat pahala dan kebaikan. Keistimewaan ini, keistimewaan para pencinta Al-Quran berdasarkan hadis, 1, mendapat pahala dan kebaikan, 2, mendapat syafaat di hari kiamat. Nah ini Rasul pernah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Kalau sudah membaca nanti akan punya peluang, punya kesempatan untuk mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan gitu ya. Disebutkan dalam surat-surat yang sering kita baca, misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'atu mal-qari'ah, untuk membicarakan tentang bagaimana kejadian terjadinya hari kiamat. Nah, jadi kalau ingin selamat baca Quran. 1 hari 1 juz. Bahkan ada yang sehari terbuat 3 juz ya. Pak Haji Qasim biasa itu, kemudian nanti tinggal datang waktunya tinggal nyeblis ya. Boleh saja itu kan teknis ya. Kalau ada waktu baca mungkin tidak 1 juz berapa gitu. Kemudian mengangkat derajat orang tua di akhirat ini. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini mengangkat derajat orang tua di akhirat. Kadang mungkin anaknya membaca Quran karena hasil didikan orang tuanya. Kemudian 1 huruf diganjar 10 kebaikan. 1 huruf. Golongan manusia terbaik dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Selain belajar juga mengajarkannya. Jadi kalau belajar sedang menjadi murid, kalau mengajarkannya sedang menjadi guru. Jadi sekali-kali jadi murid, sekali-kali jadi guru. Jadi dua-duanya itu mulia. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah keistimewaan ini, meringankan masalah hidup. Nah, ini meringankan masalah hidup. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu
tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kalau orang zalim kecuali kerugian, baca Quran ya, mending macam Musaidin. Tapi kalau yang beriman ada baca yang tidak jelas, baca Quran. Al-Quran sebagai cahaya hidup. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjanjikan karunia bagi rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran setiap harinya adalah kamu beri cahaya rumah tanggamu dengan salat dan dengan membaca Al-Quran. Di salat dan bacaan rumah itu ini sedang memberi cahaya, sedang memberi ketenangan, ketentraman, diberi keutamaan yang sangat banyak, ditemani malaikat mulia, diangkat derajatnya oleh Allah, berada dalam naungan Allah pada hari kiamat. Ini keistimewaan para pencinta, para pembaca, para pembelajar, para guru, para murid tentang Al-Quran. Terus selanjutnya kisah teladan pencinta Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada mayat dari golongan waliullah ini membaca Al-Quran di dalam kuburnya atau kuburannya sendiri. Hal itu ya diterangkan di dalam kitab Syarhus Sudur bi syarhil qali al-wal kubur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, sebagian sahabat Nabi pernah mendirikan sebuah kemah di atas kuburan. Mereka tidak menyangka bahwa tanah itu adalah kuburan. Tiba-tiba di dalam kuburan itu terdengar ada orang sedang membaca surat Al-Mulk. Hingga selesai, kemudian sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW dan memberitahukannya kepada beliau. Lalu beliau bersabda, surat Al-Mulk itu adalah munjiyah atau penyelamat dan makniyah atau penghalang yang dapat menyelamatkannya dari siksa kubur. Jadi mungkin membaca surat Al-Mulk ya. Di dalam kitab Ar-Ruh, Abu Qasim Al-Asani berkata, ini merupakan pembenaran dari Nabi Muhammad SAW bahwa seorang mayit juga membaca Al-Quran di dalam kuburnya. Sementara itu Abdullah juga pernah memberitahukannya tentang hal itu dan Rasulullah pun membenarkannya. Jadi kalau di alam dunia dia baca Quran ya, sebagai mereka katakan tadi, Al-Quran menjadi cahaya, menjadi sinar. Kemudian setelah kisah teladan itu, sejarah telah mencatat kalimat-kalimat penuh hikmah dari Utsman bertutur tentang Al-Quran. Ia berkata, jika hati kita suci, maka ia tidak akan pernah puas dari kalam Robnya. Kemudian beliau juga mengatakan, sungguh aku membenci satu hari berlalu tanpa melihat, tanpa membaca Al-Quran. Al-Bidayah kitabnya membahas tentang hal itu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, bagian dunia yang kucintai adalah 3: mengenyangkan orang yang lapar, memberi pakaian mereka yang tak punya, dan membaca Al-Quran. Nah ini kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, bagian dunia yang kucintai ada 3: 1, mengenyangkan orang yang lapar, memberi makan kepada yang lapar. 2, memberi pakaian mereka yang tak punya. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Ini ada 3 yang diungkapkan dari
Utsman bin Affan. Tidak jarang Allah Al-Hakim mewafatkan seseorang sedang melakukan kebiasaannya ketika hidup. Demikian pula yang terjadi pada Utsman. Ia amat dekat dan selalu bersama Al-Quran hingga ia wafat pun sedang membaca Al-Quran. Jadi kalau wafat itu katanya cuma kebiasaannya gitu. Makanya kalau kebiasaan baca Quran, kan ketika meninggal itu saat membaca Quran. Kalau pekerjaannya misalnya tidak membaca Quran yang lain gitu ya, ya apa saja pekerjaannya gitu. Nah ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh penjelasan tadi. Kemudian selanjutnya mewujudkan generasi pencinta Quran ini, mengajarkan cinta kepada Al-Quran bagi anak-anak ini adalah salah satu tanggung jawab terbesar bagi orang tua. Jadi budak pada membaca Quran, pada mau membaca Quran gitu, itu yang pertama tanggung jawab terhadap anak orang tuanya. Menanamkan cinta kepada Al-Quran sejak dini akan memotivasi mereka untuk menghafal dan belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi kalau anak-anak belajar Quran harus belajar dan yang mengajar bisa mengajarkan bacaan yang baik, bacaan yang benar. Karena murid, anak-anak jadi murid, jadi orang yang belajar kumaha guruna. Kalau gurunya fasih, maka murid-muridnya akan fasih. Tapi kalau gurunya tidak pernah belajar Al-Quran tapi jadi guru ngaji Quran, mungkin beda. Gitu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran, kelak ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Memiliki anak-anak yang mencintai Al-Quran adalah anugerah dan ternilai. Maka memberikan kesempatan kepada mereka untuk berinteraksi sendiri. Al-Quran adalah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Demikianlah yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka yang bertakwa. Oh, begitu. Jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Terus setelah mewujudkan generasi, cara-cara atau cara agar anak-anak tumbuh menjadi generasi yang cinta pada Al-Quran. Yang pertama, ajarkan mereka. Mengapa? Anak-anak harus mengerti mengapa mereka harus membaca, mencintai Al-Quran. Karena anak-anak adalah jiwa-jiwa suci, nan polos yang dipenuhi rasa ingin tahu akan hal-hal baru yang mereka temui. Maka sebagai orang tua kita harus menjelaskan dengan sabar agar anak paham. Jadi ajarkan mereka, ya. Ajarkan mereka menghormati. Nah, ini. Jika dari sejak usia dini anak-anak harus dibiasakan melihat orang tuanya memegang Al-Quran dengan penuh hormat, terbiasa mendengar bacaan Al-Quran penuh khusyuk, mereka akan memahami bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat spesial. Dibawanya saja dengan penuh hormat, ya. Disimpannya, waduh, ini banyak cara-cara yang diperlihatkan kepada anak-anak. Gitu. Bagaimana mencintai, menghormati, membaca, mempelajari, dan mengajarkan Al-Quran. Ajarkan mereka dengan cara yang mereka, dengan cara-cara mereka. Mengajari anak-anak dengan cara mereka belajar. Ingatlah bahwa Allah menciptakan manusia dengan keunikannya masing-masing. Nah, itu. Jadi keunikannya masing-masing, punya perbedaan-perbedaan, punya aneka ragam kehidupan, ya itu. Kemudian selanjutnya ajarkan Al-Quran sejak dini ini.
dalam mendidik anak, asupan pertama terbaik bagi jiwa ya. Bagi jiwa mereka adalah dalam membentuk dalam memperdengarkan. Asupan pertama terbaik bagi jiwa mereka adalah memperdengarkan dan membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi bagaimana mengusahakan ya, memulai menghafalkan Al-Quran sejak dini per kalimat lalu per ayat, jiwa mereka akan tumbuh bersama kesucian Al-Quran. Jadi sekarang banyak orang tua yang mendidik anaknya menghafal Quran itu, bahkan umur 7 tahun sudah hafal Quran, itu luar biasa itu. Umur 10 tahun sudah 2-3 kali tamat Al-Quran dengan tanpa melihat catatan karena hafalnya Al-Quran, luar biasa. Kemudian ajarkan mereka dengan penuh cinta. Nah, diajarkan dengan penuh cinta. Ajarkanlah Al-Quran kepada anak-anak dengan penuh cinta. Jangan menghukum mereka karena tidak menghafal sesuai target harian yang ditentukan. Akan tetapi beri mereka penghargaan ketika mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik, mengucapkan selamat, beri hadiah, dan ingatkan mereka betapa Allah sangat bahagia melihat mereka istiqomah dalam membaca Al-Quran. Yang disampaikan kepada anak-anak yang memiliki kelebihan di dalam membaca Al-Quran. Kemudian juga senantiasa berdoa sebagai orang tua, jangan lupa berdoa dengan tulus bagi si buah hati, mintalah kepada Allah agar ia menanamkan cinta kepada Al-Quran di dalam hati mereka dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup. Kemudian, ini doa menjadi ahli Quran. Doa menjadi ahli Quran. Allahumma ja'alna min ahli Quran alladzina hum ahluka wa khossatuka. Allahumma ja'alna min ahli Quran alladzina hum ahluka wa khossatuka. Coba bareng. Allahumma ja'alna min ahli Quran alladzina hum ahluka wa khossatuka. Ulangi. Allahumma ja'alna min ahli Quran alladzina hum ahluka wa khossatuka. Sekali lagi. Allahumma ja'alna min ahli Quran alladzina hum ahluka wa khossatuka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ahlul Quran yang mereka termasuk keluargamu dan orang khususmu. Nah, khususmu ya, orang yang diistimewakan. Kamu masih ada? Setelah doa yang dikumandangkan, maka kesimpulannya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengetahui keistimewaan mencintai Al-Quran, meneladani kisah teladan para pencinta Al-Quran, berusaha mewujudkan generasi pencinta Al-Quran, berkumpul bersama orang-orang saleh dan para pencinta Al-Quran, senantiasa berdoa agar menjadi ahli Quran. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, sajian menjelang khotam ya yang telah kita sampaikan barusan ini. Jadi mungkin dari hadis, dari ayat Al-Quran, dari penjelasan tadi mengantarkan khotamul Quran. Mudah-mudahan yang mengikuti dan yang membaca Quran sama-sama menjadi pencinta Al-Quran. Mari kita untuk mengakhiri khotamul Quran ini membaca surat-surat pendek dari surat apa? At-Takasur. At-Takasur. Ya. Jadi At-Takasur. Mohon dibuka ayatnya, suratnya silakan. Dan dibaca bareng, mudah-mudahan menjadi berkah
bagi yang sudah biasa mengaji Quran jadi tambah semangat lagi, bagi yang agak kendul-kendul jadi ada sentuhan gitu. Dan semuanya mengharapkan, menginginkan rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layumbatanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil
Qul huwallahu ahad
اللهم
kepada hamba, jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi hamba. Ya Allah, ingatkan hamba bila ada ayat yang hamba lupa mengingatnya. Ajarkan pada hamba ayat yang hamba bodoh memahaminya. Karuniakan pada hamba kenikmatan membacanya sepanjang waktu, baik tengah malam atau tengah hari. Jadikan Al-Quran bagi hamba sebagai hujah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan bagi hamba dalam beragama yang merupakan kunci kehormatan bagi hamba. Karuniakan kebaikan kepada hamba di dunia yang merupakan tempat hamba menjalani hidup. Karuniakanlah kebaikan akhirat bagi hamba yang merupakan tempat hamba kembali. Jadikanlah kehidupan hamba senantiasa lebih baik. Jadikan kematian sebagai kebebasan hamba dari segala keburukan. Ya Allah, jadikan umur terbaik hamba di penghujungnya. Jadikan amal terbaik hamba di penutupannya. Jadikan hari-hari terbaik hamba saat bertemu dengan Engkau ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hamba memohon kepadamu kehidupan yang jembar, kematian yang normal, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan dan terhindar dari prahara. Ya Allah, hamba memohon kepadamu permintaan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, kehidupan terbaik, kematian terbaik. Kuatkanlah hamba, beratkanlah timbangan kebaikan hamba, realisasikan keimanan hamba, tinggikan derajat hamba, terima salat hamba, amin, dan ampuni dosa-dosa hamba ya Rabbal Alamin. Dan hamba memohon surga yang tertinggi. Ya Allah, hamba memohon karunia yang wajib Engkau berikan, ampunan yang harus Engkau karuniakan, keselamatan dari segala dosa, ghanimah dari segala kebajikan, dan kemenangan mendapat surga serta keselamatan dari api neraka. Ya Allah, karuniakan kebaikan bagi hamba dalam segala urusan. Berikan pahala kepada kami dari segala luka dunia dan siksa akhirat. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu. Anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran, penglihatan, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami ada dalam urusan agama kami. Jadikanlah Engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita kami yang terbesar dan puncak dari ilmu kami. Jangan Engkau jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ya Allah, janganlah pernah Engkau tinggalkan dosa, melainkan Engkau ampuni. Tidak ada kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada utang kecuali Engkau penuhi, dan tidak ada satu kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi, wahai Tuhan seluruh alam. Ya Rabb, kami berikan kepada
di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta janganlah kami serta jagalah kami dari siksa api neraka. Semoga salawat dan salam senantiasa berlimpah curah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, serta para sahabat yang terpuji. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Itulah khotmil Quran yang kita gelar setiap 30 juz kita baca. Insyaallah sekarang tanggal 21 Rajab. Nanti kita kalau ada umur tamat lagi, khatam lagi 21 Syawal. Tamat lagi 21 Ramadan. Tamat lagi 21 Syawal. Terus setiap bulan kita menjadi pembaca, pencinta, pengamal Al-Quran. Insya Allah sekarang ada grup yang baru 26. Semuanya kurang lebih ada 220 orang yang tercatat. Mudah-mudahan yang sedang sakit semua sehat oleh Allah. Yang sedang punya rencana cita-cita para mahasiswa S1, S2, S3 yang ingin menyelesaikan studinya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang punya problem dalam hidup, mungkin di antara hamba Allah ada yang punya problem. Semoga dari pengajian ini Allah berikan jalan keluarnya. Saya kira itu saja dari yang berbahagia pengajian kita pada pagi hari ini, dan insya Allah besok pagi jangan lupa lagi kita kajian jam 5 sampai jam 6. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan selamanya dalam bimbingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja Pak Abu, ya, ada Pak Abu, ada Pak Amrin, ini yang angkatan sebelum yang sekarang ini. Ada Budian, ada Pak Abdul Waidi, ada Pak Suku, ada Pak Asep, ada Budia, semuanya kumpul di sini ya dalam rangka khotmil Quran. Sekali lagi mohon maaf lahir batin ya. Semoga kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Pak Zainal yang kita gelar pada hari ini khotmil Quran. Saya pikir mari kita tutup pengajian ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha